Teman-teman sudah bisa masuk ke Zoom-nya belum ya? Kalau bisa masuk ke Zoom-nya, saya akan share URL materi atau saya kasih lihat dulu materinya. Ini materinya berbentuk buku, ada 2 buku. Buku pegangan implementasi AI, machine learning dan big data untuk koperasi dan UMKM. Dan satu lagi lebih ke keamanan AI. Materi yang pertama, materi kita yang ini sih sebenarnya, lebih ke yang ini sebetulnya. Cuman kebetulan hari Senin besok saya diminta sama teman-teman BSSN, Badan Siber Sandi Negara, untuk diskusi soal keamanan AI. Jadi saya udah kagok lah, semua materi dikasih aja sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya bawa harddisk, isinya buku dan lain-lain. Mana sih? Ini. Ya belum dinyalain. Oke. Yang kedua, materinya berbentuk harddisk. Oke, udah mulai nyala. Ini harddisknya akan saya hibahkan ya. Yang lebih tepat hibahkan buat teman-teman UMKM. Kalau teman-teman Bapenas pengen ngopi, silahkan koordinasi aja ya ke teman-teman UMKM ini ya buat ngopi. Saya kasih lihat aja materinya sedikit. Di sini ada file folder ISO. Di sini ada folder namanya Orange, isinya dataset untuk kita ngutak-atik oprek. Di sini ada oprekan saya buat Python sih sebenarnya. Ada source code-nya juga. Oke, kemudian di sini ada beberapa file. Oke, saya gedein, coba nggak bisa gede. Di sini ada beberapa file OVA. OVA ini untuk VirtualBox. Saya bacain sedikit ya. Di sini ada desktop buat belajar Python. Cuman ini ternyata saya kelupaan buat nginstall TensorFlow, jadi kayaknya susah dipakainya langsung. Kita harus install TensorFlow juga sih. Kemudian di sini ada desktop Orange. Kalau nggak mau pusing sama Orange-nya, sudah ada sistem operasi. Ini semuanya Ubuntu, minta maaf. Orange. Kemudian ada yang juga proses mining. Terus juga satu lagi yang terakhir ini yang keempat ini sebetulnya buat belajar hacking sih. Jadi ini adalah server buat diserang, server korban buat diserang. Jadi nggak ada hubungan sama hari ini, yang ini. Tapi saya kasih aja, karena harddisknya 500 GB, silahkan nanti disebarluaskan. Itu dari sisi file-file buat mainnya. Kemudian di sini saya langsung masuk sini aja ya, library 2. Ini kebetulan cuplikan dari perpustakaan saya di rumah. Saya masuk ke library 2, di sini ada buku-buku. Yang kita pakai adalah tentang AI, artificial intelligence. Kemudian di sini ada data mining, data science. Yang kita pakai itu aja. Kalau mau Python, di sini juga ada Python book, buku-buku Python juga ada. Jadi untuk hari ini seenaknya sih nggak usah lihat buku Python, lihatnya langsung ke arah artificial intelligence. Kemudian masuk ke machine learning. Kemudian di sini juga ada Python. Jadi ini adalah buku-buku Python di bawahnya artificial intelligence, khususnya buat machine learning aja. Jadi ini udah bukan buku Python buat Python normal sebetulnya. Ini Python buat AI. Oke. Coba saya klik aja nih contoh ya. Saya klik contoh, saya klik salah satu buku aja. Oke. Judulnya Advanced Machine Learning with Python. Ini udah Python banget sih. Tapi untuk machine learning. Materi kita lebih ke arah ini sih sebenarnya. Oke. Cuman saya tidak berani ngajarin langsung loncat karena horor banget kalau udah masuk ke sini. Tapi di sini kalau kita baca nanti banyak source code-nya. Kita kebawahin dulu ya. Nah, ini kelihatan udah mulai ada source code-nya Python. Kalau kebawahin source code-nya Python banyak banget. Jadi contoh-contohnya udah enak sih. Tinggal copy paste sih sebenarnya. Cuman ini harus disiapkan dulu mesinnya supaya siap. Oke. Jadi
referensi udah siap, kemudian coba saya lihat lagi, saya kasih icip-icip sedikit. Buku ini tidak terbatas sama AI sama machine learning. Di sini ada buku-buku buat eh masuk neraka juga ada. Contohnya ini adalah folder hacking. Ini buat masuk neraka beneran. Ya udah, bisa dilihat sih bukunya. Ini bukunya yang paling baru tahun 2024. Nggak usah cerita bahwa bukunya dapat dari Ono, itu yang penting. Karena bukunya nyolong. Beres ya. Ini narasumber gelo, bukunya nyolong. Oke, ini saya akan kirim URL-nya, bagikan, terutama buat teman-teman Bapenas nih. Salin link, saya masukin ke chat. Saya teh belum share screen ya? Oh, udah sini ya? Lupa. Oke, saya masukin ke chat. Dah. Kemudian ini selesai. Saya akan kirim lagi. Oh ya, dia nggak masuk grup dia. Kalau yang ini adalah tentang keamanan AI, saya akan kirim lagi zoom-nya di sini. Bentar, mana ya? Ini ya. Ini ya. Oke. Jadi silakan di-download itu materinya. Cuman saya harus kasih tahu dulu yang buku yang buat koperasi sama UMKM lebih fokus ke arah Orange. Ini Python jarang banget yang minta, baru UMKM aja yang minta. Punten Pak Haji, ini baru UMKM yang minta buat Python, jadi saya belum pernah nyiapin materi serius buat Python. Jadi ini saya lagi eksperimen juga. Ini minta maaf, Ono juga ikut eksperimen kepaksa. Bagaimana ngajarin Python yang buat AI buat teman-teman. Kalau cuman belajar bahasa Python mah gampang. Kalau buat AI pusing kepala, soalnya kita harus ngerti TensorFlow, keras dan sebagainya. Oke. Wih, suaranya masuk dari mana tadi ya? Udah, bocor. Oke, sip. Saya perlu ini nggak ya? Share screen di Zoom perlu nggak? Boleh. Oke. Saya share screen di Zoom. Oh, biar gambarnya lebih bagus ya. Oke. Mudah-mudahan kelihatan di Zoom sih sekarang. Untuk belajar, saya harus ulang ini dulu ya. Orange dulu ya. Oke. Hah? Mau sepintas saja. Sepintasnya 1 jam juga pasti. Nggak mungkin 5 menit. Ya, buat teman-teman yang belum pernah pakai Orange, saya akan coba sepintas tentang Orange. Kalau kampus-kampus banyak make apa? Bukan Orange, apa sih? Apa Mind tuh? Kayak Orange, lupa gue namanya. Bukan SPSS, ada yang grafik juga kayak Orange, apa ya namanya, lupa. Hah? Orange, jadi kita akan pakai software namanya Orange Data Mining. Oke. Silakan di-download, silakan di-install. Orange ini yang membuat bukan orang informatika sebetulnya, Orange yang membuat orang kedokteran, karena kebutuhan di kedokteran buat mainan statistik. Jadi pakainya Orange. Nah, sekarang saya akan coba. Boleh ini ya, saya harus ngedelete satu mesin sebetulnya di sini, soalnya hard disk saya tinggal sisa 1 giga ini. Saya harus delete mesin ini sebenarnya, proses mining. Ini agak geser dari materi. Cuman saya pengen ngenalin dulu yang namanya proses mining. Minta maaf ya, saya geser dulu materi ke proses mining. Dia makanya Python, oke. Tapi kira-kira cara berpikirnya gini. Teman-teman tahu namanya bisnis proses ya? Bisnis, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Business proses. Oke.
Kira-kira bentuknya gini lah, kayak flowchart lah, cuman di dunia apa? Dunia birokrasi lah kira-kira. Ini contohnya saya coba kasih lihat. Kalau misalnya kita perizinan apa perizinan, terus permohonan persuratan, helpdesk segala macam, pasti ada bisnis prosesnya. Di sini ada request, kemudian diizinkan apa enggak, keluar suratnya, akhirnya sampai selesai. Nah, ini agak beda dengan datanya UMKM, tapi ini sangat dibutuhkan untuk transformasi digital birokrasi, itu perlu banget. Oke. Jadi kalau kita melakukan transformasi birokrasi, kuncinya di sini. Dan ini dibutuhkan untuk seluruh kementerian, lembaga, kabupaten, kota butuh yang ini sih sebenarnya. Selain kita butuh data. Jadi yang dilakukan sama teman UMKM kan ngumpulin datanya udah beres. Cuman yang belum dilakukan adalah kita ngukur bisnis proses yang terjadi. Seperti apa? Saya akan cepet aja di sini. Pada dasarnya teknik buat melakukan, jadi proses mining, kita memining bisnis proses, terus udah gitu kita ngukur, terus kita bisa ngelihat macetnya di mana, congestednya di mana segala macam. Jadi konsekuensinya di sini data yang dibutuhkan adalah kita harus punya prosesnya apa aja, kita harus punya timestamp, si ID ini sudah sampai mana, dan ID dari proses. ID bukan user ID ya. Misalnya ada satu lembaga mau kerjasama atau ngirim surat, jadi lembaga ini punya banyak ID, surat nomor 1, surat nomor 2, dan seterusnya. Jadi cuma 3 yang dibutuhkan sebetulnya. ID, nama proses, timestamp. Gitu ya. Udah. Sekarang softwarenya kebetulan saya tidak pakai software grafik, tapi ada proses mining yang grafiknya, bisnis proses mining yang grafik. Saya makainya command line di Python, gitu ya. Dan ini sudah saya siapkan file VirtualBox-nya, ada di dalam hard disk yang nanti saya kasih ke UMKM, atau saya kasih biar ingat aja, saya balikin lagi. Oke. Saya masuk sini, file ISO. Di sini ada VirtualBox, di sini ada file OVA proses mining. Jadi proses miningnya udah ada. Saya sangat berharap ini bisa diutak-atik, dioprek, dan syukur-syukur bisa ngerubah pendataan untuk surat, untuk perizinan, supaya dari situ kita bisa mengukur kondisi birokrasi yang terjadi seperti apa. Oke. Nah, sekarang saya akan coba jalankan makhluknya, ada di sini proses mining. Soalnya ini file OVA-nya akan saya delete habis ini. Bukannya apa-apa, harus gua habis. Harus tinggal 1 giga doang, pusing. Jadi saya akan start, makhluknya akan saya start di sini. Oh ya, lupa ngasih tahu. Change network setting, ya udah. Saya cuma lupa ngasih tahu, nanti file OVA tadi. Ini saya matiin dulu ya speaker yang di sininya, kalau nggak feedback. Oke. File OVA tadi, username-nya ONNO, passwordnya adalah password yang paling kuat di dunia, 123456 ya, tolong dihafal. Username-nya ONO, passwordnya itu. Oke, coba saya jalanin lagi, saya start. Oke. Parah. Bentar. Saya punya masalah di network settingnya. Tuh kan. Saya harus rubah dulu network settingnya. Dia pakai LAN soalnya, ini lagi LAN-nya nggak sih saya aktifin. Bentar. Oke. Oke. Coba saya jalanin ya, mudah-mudahan nggak masalah nih. Kalau masalah pusing saya. Oke, jalan kayaknya. Jadi OS-nya jalan. Ini tidak pakai jaringan. Saya akan kasih lihat bentuk datanya. Kalau mau baca-baca juga nanti bisa pakai ChatGPT. Bentuk datanya harus seperti apa.
Data A itu harus dibikin oleh semua proses bisnis yang ada di kementerian lembaga. Jadi misalnya ada persuratan, ditambahin di persuratan tadi timestamp, tanggal berapa surat itu masuk, tanggal berapa diproses di sini, tanggal berapa, jam berapa diproses di sini, harus diikutin terus sampai prosesnya close, selesai. Jadi semua proses harus diikutin. Terus kita harus ngasih ID ke masing-masing proses. Kira-kira ID paling gampang mah nomor surat lah, tapi harus kalau nomor surat pakai slash gitu bingung sih sebenarnya OS-nya. Jadi kalau harus dikonversiin tuh ntar. Nah, saya kasih lihat softwarenya langsung. Oke, sip, sudah masuk. Saya gedein di sini. Sorry, ini topiknya bukan topik pesanan, tapi saya punya kepentingan supaya teman-teman bisa mendukung transformasi digital ya. Nah, di sini ada di dalam folder orange. Folder orange adalah folder orange yang ada di harddisk ini tadi. Kemudian di sini ada proses mining. Salah. Proses mining. Oke. Di sini ada 3 jenis file. Ada yang filenya Python, ada yang filenya SAS, ada filenya CSV. Datanya kita bisa milih untuk proses mining mau pakai CSV atau XML. Kalau XML dia formatnya CSV ini. Oke. Kalau CSV yang biasa kita kenal. Oke. Nah, saya akan kasih lihat bentuknya dulu datanya. Business Travel CSV. Ini CSV biasa. Oke. Ini bisa dibaca sama file Excel biasa. Kalau ini biasa Excel. Oke. Saya akan masuk yang XML. BPIC. Kalau ini XML. Oke. Kalau mau jujur terus terang, si software lebih suka XML. Softwarenya suka XML. Tapi dia punya kemampuan buat konversi dari CSV ke XML. Oke. Nah, untuk jalanin, kita bisa jalanin dengan cara seperti ini. Ini saya kasih lihat source code-nya aja dulu ya. Source code-nya gombal banget sih kalau udah lihat sih. Cut PD BPMN. Kalau yang nama-nama file ini ada BPMN, DFG, heuristik, apa itu semua, itu adalah algoritma yang bisa kita pakai untuk melakukan ekstraksi bisnis proses. Ini ngomong jujur dulu ya, ilmu ini masih baru, belum banyak yang tahu, belum banyak yang implementasi serius. Saya berharap sih kalau teman-teman bisa ngutak-atik ngoprek kayak gini bisa dipakai buat skripsi S2 atau S3 juga sih, terutama buat transformasi digital birokrasi itu bisa banget. Cuman kita harus bisa ngukur, harus kita ukur dulu proses yang terjadi, terus kita dari situ. Nah, ini saya kasih lihat source code-nya. Jangan kaget, source code-nya blow on sih. Source code-nya cuman kayak gini doang, cuman berapa line ini. Ini CSV ya. Dia baca file CSV. Jadi cuman baca file CSV, udah gitu dia convert ke XML. Udah gitu baru di sini discover si business process. Udah gitu ujungnya visualisasi. Jadi cuma gitu doang sih. Saya kasih lihat yang XML langsung ya. Cut PM heuristic dot ini kalau source code-nya pakai XML. Jadi software-nya cuma kayak gini doang, gombal banget sih. Read data, discover business process, visualisasi, udah selesai. Jadi seblown ini sih sebenarnya prosesnya. Yang susah dari sini semua adalah ngumpulin datanya. Jadi data semua surat, persuratan, semua perizinan apa semua harus dibikin datanya dalam bentuk tadi ya, ada timestamp segala macam. Kalau itu udah ada, ini jadi gampang. Kalau nggak ada data, pusing. Sekarang saya akan coba jalanin pakai Python 3 PM heuristic misalnya. Oke. Ini jujur saya juga lagi ngoprek. Dari sini kita bisa nanti nganalisa macetnya di mana,
bypass, yang nge-bypass proses di mana aja kelihatan sih. Ini lagi loading, bentar kalau udah mulai loading dia akan load data. Ini masih belum load data. Habis ini load data. Mudah-mudahan hard disk saya masih kuat. Oke. Dia load data. Habis ini saya akan delete soalnya. Sebelum saya delete saya terangin dulu dah. Bentar. Iya. 20% ini setengah mati. Hard disk gue tinggal sisa berapa di sini? Hard disk saya 1,4 giga. Ini sambil serem sih sebenarnya Kak. Kalau udah tinggal 1 giga udah serem banget nih hard disk. Oke. 65%, 70, 80, 90, 100%. Oke. Sekarang dia akan visualisasi bisnis proses yang terdeteksi dari data tadi. Oke. Udah, dapat langsung. Termasuk kalau kita pengen, nah di sini kita bisa lihat, ini harus dikasih kode sih sebenarnya di bisnis proses, harus kasih kode semua, kasih kode. Dia si ID ini sampai proses mana, jam berapa, semua ada kodenya. Dan di sini kita bisa lihat berapa ya, ini contohnya kalau ini ya, ini tentang apa lupa, nggak tahu lupa. Pokoknya di sini akhirnya dia drop sekian, hampir setengahnya di drop. 7.000 masuk ke sini, 5.000 masuk ke sini, proses. Kemudian waktu pre-accepted, sebagian di-accept, sebagian lagi di-drop lagi. Jadi setengah dari proses di-drop, terus ada yang di-cancel, ada yang approve, ada yang registered, ada yang activated, apa segala macam. Kalau yang lagi saya lagi belajar juga adalah gimana caranya kita deteksi bottleneck. Kan kita ada ininya ya, ada timestamp. Dari timestamp itu saya pengen ngukur bottleneck-nya di mana aja. Nah itu ada codingnya agak beda sama yang ini, ada beberapa tambahan coding harus dicobain. Gitu sih. Dengan cara itu kita bisa monitor banget dan kita bisa ngasih masukan ke pimpinan, ke menteri dan sebagainya. Ini prosesnya macetnya di mana nih sebenarnya? Siapa yang bikin gara-gara macet? Nanti kita perlu ngambil keputusan mau diapain, mau ditambahin orangnya, mau diapain. Nah ini dari sini sih. Jadi proses ini semua ngitung. Beres ya? Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak yang ini? Bisnis proses? Ada? Aman? Aman? Aman ya? Oke. Saya boleh delete ya? Hilang soalnya. Di pemerintah sebenarnya sudah pakai Pak. Oke. Ada namanya Sri Kandi. Oh Sri Kandi. Iya. Tapi yang bottleneck itu belum kekontrol sih memang. Dia ada bottlenecknya di mana. Oh. Tapi alurnya udah mulai kedetek gitu ya? Udah. Oke. Ya udah keren sih. Saya pengen mainan kayak ginian soalnya kayaknya buat paper jurnal jadi masih banyak. Kalau yang data science saingannya udah mulai banyak banget. Kalau ini saingannya masih dikit. Oke, saya shutdown dulu. Oke, ini saya delete ya biar hard disk saya rada bisa napas. Ini kondisi nggak bisa napas, ini kondisinya parah banget. Oke, ini saya babat abis, remove, delete all. Oke, dah. Punten, teman-teman Bapenas sudah berhasil nginstall belum? Orange, aman ya? Udah mulai jalan belum? Udah ya? Orange ya? Oke, udah ya. Saya akan ini ya. Saya akan coba jalankan Orange. Kalau mau pakai data training, ada data trainingnya. Kalau teman-teman di UKM ada data trainingnya, udah ada. Cuman supaya kita gampang, saya akan pakai dataset yang gampang-gampang aja, yang ada built-in dalam Orange-nya juga. Saya akan coba jalanin Orange. Ada di sini desktop Orange saya. Saya normal start. Oke. Buat yang sudah nginstall, kalau mau ikutan nyoba silahkan dijalankan Orange-nya. Ini saya baru jalanin OS-nya langsung. Bentar. Saya punya sisa berapa sekarang?
Saya punya 29 giga sekarang, jadi udah mulai bisa napas karena harddisknya udah gede 29 giga. Tadi stres banget saya, cuma tinggal satu. Oke, sambil nunggu dia loading, saya akan kasih lihat bukunya. Ini dalam buku yang dikasih ke koperasi sama UMKM, saya kasih lihat daftar isinya aja. Oke. Bab 1 bisa di skip, bab 2 bisa di skip, bab 3 bisa di skip. Bab 4 kalau mau di skip juga boleh, tapi di sini ada di bagian bawah. Di bagian bawah saya kasih lihat dulu, di bagian bawah sini. Nah, ini bagian sini bab 11. Itu adalah proses mining yang saya barusan terangkan. Ada di bab 11. Jadi proses mining yang saya terangkan ada di bab 11. Saya kasih lihat aja, nggak usah lah ya. Kan tadi udah lihat. Untuk yang sederhananya, untuk belajar orange-nya bisa dibaca di mulai bab 5 lah. Bab 5 instalasi orange, bab 6 buat prediksi sederhana. Saya akan coba masuk bab 5, bab 6 aja. Sisanya bisa dibaca-baca untuk mainan. Gitu ya. Oke. Saya akan coba masuk. Mana sih tadi? Ini dia, orange. Oke. Ini minta maaf saya makanya. Nah, ini kalau teman-teman nanti ngopi dari harddisknya saya, bentuk OVA-nya kayak gini, Ubuntu, tidak semanusiawi Windows. Salah satu yang akan bikin pingsan adalah mau menjalankan orange-nya. Saya akan pelan-pelan, itu diterangkan dalam buku sih caranya. Cuman saya akan kasih lihat caranya. Oh lupa. Ini kalau dilihat saya pakainya Ubuntu, yang saya pakai adalah Ubuntu 22.04, tapi nanti yang dari harddisk itu pakai Ubuntu yang lebih baru 24.04. Oke. Wait, sorry salah. Saya harus masuk ke orange ini, saya harus jalankan virtual environment. Python sama dengan ini, nggak usah ya, kalau mau diikutin boleh di Linux ya, kalau di Windows nggak usah ngerjain ini. Saya jalankan virtual environment buat orange-nya, udah jalan. Sekarang saya harus aktifkan virtual environment-nya, source virtual environment bin source, activate. Saya jalankan orange sekarang. Oke. Nanti saya harus kasih tahu buat teman-teman yang terutama di Bappenas, plugin apa lagi yang perlu diinstal. Soalnya kalau bawaan orange-nya sendiri, pluginnya terbatas sebetulnya. Nih, saya coba ini ya. Oke, sudah mulai loading. Loadingnya lama. Ini berat sih kondisinya. Soalnya dia sekaligus jalan beberapa. Pusing. Oke, orange-nya udah mulai jalan. Kalau Windows hidupnya lebih gampang ya. Oke. Bentar. Lama banget oke. Sip. No. Nah, oke, keluar. Oops. Saya ngeklik lagi. Oke. Kalau pertama kali jalan, tampilan kira-kira kayak gini. Mudah-mudahan udah keluar. Oh, itu udah mulai dijalanin. Oke. Buat belajar pertama kali, di sini ada example. Bisa diklik example-nya. Di situ adalah contoh-contoh program yang bisa kita pakai. Example. Saya akan loncat. Tapi kalau pengen belajar, di situ contoh programnya ada. Dalam buku yang saya kasih UMKM,
programnya masing-masing dibahas satu-satu. Contohnya, jadi bisa dibaca di buku itu sih. Makanya bukunya tebal, sekitar 250 halaman. Soalnya contohnya dibahas satu-satu. Oke. Cuman saya akan langsung loncat aja ya. Jadi bentuk programnya bukan if then else, bukan tulisan. Programnya berbentuk grafik. Jadi orang biasa pun bisa main kayak ginian. Saya pakai Ores ini buat ngajarin lebih ke arah pimpinan sih sebetulnya. Kemarin saya ngasih workshop buat BPKP, BPK, KSP segala macam, bentuknya kayak gini saya ajarinnya. Kalau saya ngajarin yang betul-betul saya ajarin hari ini, takutnya mereka pada lari semua pingsan ntar. Oke, ini beres ya, saya tutup ya. Ini saya tutup aja. Oke, sekarang saya akan bahas sebelah kiri. Ini ada beberapa menu. Kemungkinan besar kalau Anda baru install Orange, Anda akan dapat data, transform, visualize, model, evaluate, sama unsupervised. Bawahnya nggak ada nih, image analytic, taxable, text mining, network, time series, geo, apa segala macam nggak ada. Untuk nambahin, kalau kita pengen nambahin, di sini ada image analytic apa segala macam, silahkan masuk ke option, add-ons. Oke, kita nambahin add-ons kategorinya sebetulnya. Kita tinggal contreng, add-ons mana yang mau kita tambahkan. Khusus buat yang kita mainkan sebetulnya buat UMKM, sebetulnya add-ons ini nggak dibutuhkan. Udah cukup dengan apa adanya, sudah cukup. Kalau saya kebetulan harus ngajar di kampus, jadi saya tambahkan beberapa add-ons, terutama di kampus seringkali kita butuh buat nganalisa tulisan, teks. Kalau udah kurang analisa tulisan, saya akan tambahkan add-ons buat text analysis. Oke, ini beres. Sekarang saya akan mengarahkan untuk mainan bikin program. Di bagian data, di sini ada dataset. Bagian data ada dataset. Kita bisa klik dataset. Ini adalah contoh-contoh dataset yang sudah disiapkan sama Orange. Jadi kalau kita mau belajar, paling enak kita harus ngambil contoh data. Kalau mau ekstrim, kita bisa ngambil dari Kaggle. Cuman kalau pakai Kaggle datanya gede banget, pingsan. Orange-nya juga pingsan. Jadi udah siapin dataset. Kalau kita klik dataset, di sini ada cukup banyak dataset yang bisa kita mainkan. Kalau kita lihat di sini datasetnya, sebagian lumayan besar adalah dataset untuk bidang kedokteran. Karena Orange ini yang bikin orang-orang kedokteran. Jadi banyaknya dataset kedokteran. Sementara ini ya saya bacain ya. Dendritic cells and monocytes in human blood. Tengarti, naon eta, saya juga tengarti. Ada breast cancer, docetaxel, tengah ngerti. Smoking effect ngerti. Ada bone marrow mononuclear cell, itu nggak tahu apaan. Jadi banyak yang kagak ngerti. Oke. Saya akan masuk dataset yang saya ngerti aja, yang gampang-gampang, dataset ngerti. Contoh di sini ada Titanic. Ini buat teman-teman Bapenas ya. Kemarin udah diajarin yang sini mah ya. UKM Titanic paling gampang, Titanic. Tolong yang dari UMKM jangan ngejawab ya. Yang boleh jawab dari Bapenas doang. Saya salah klik kan saya kan. Titanic nih. Saya masuk ke Titanic. Teman-teman Bapenas boleh ngeklik Titanic juga. Pertanyaannya, udah tahu nggak kapal Titanic? Tahu ya? Kalau nggak tahu, nonton videonya dulu. Oke. Sama siapa? Apa pemainnya tuh, nama siapa nih? Bukan John Travolta. Siapa? Oh, Caprio. Yang ceweknya nggak tahu siapa, nggak penting lah. Deh. Jadi kita dataset udah saya kasih lihat bentuknya Titanic. Kalau pengen lihat datanya, kita cukup klik data tables. Kita geret data tablesnya ke sebelah kanan. Oke. Sekarang kita sambungkan, klik titik-titik di dataset ini, saya tarik garisnya, masukin data tables. Kita tinggal klik data tablesnya, kita bisa lihat datanya. Oke. Datanya cuma 4 kolom. Survive artinya hidup atau mati. Status first class, second class, third class, sama crew. Kalau kita lihat ke bawah nanti statusnya kayak itu ya. First, second, third, crew. Umur, adult, sama ini data Titanic beneran loh ini. Adult sama anak-anak, terus gender
laki perempuan. Ini data penumpang Titanic. Ada 2.201. Nama, data-data pribadi udah dibuang. Ini suaranya masuk ya? Data pribadi dibuang. Terus data alamat segala macam, umur benernya dibuang. Sekarang saya pengen nanya ke Bappenas. Datanya kayak gini ya. Oke, pertanyaannya. Ini kan ada 4 data, ada 3 fitur, ada 1 target. Targetnya adalah survive, mati hidup. Terus ada fiturnya ada 3 ya, kelas, umur, sama jenis kelamin. Sekarang bayangkan gini, bayangkan malaikat maut datang nih ke kapal Titanic yang mau tenggelam. Dia harus ambil keputusan dong, mana yang nyawanya akan dicabut, mana yang nyawanya kagak dicabut. Parameternya cuma 3 nih, kelas, umur, sama gender. Kira-kira buat nyabut nyawa, parameter mana yang pertama kali dipilih? Ini masalah decision, ambil keputusan. Dan itu adalah tugas Bappenas. Enggak, pertama, kan ada 3 parameter nih. Pertimbangan pertama ada 3. Ada apa sih tadi? Status, umur, sama jenis kelamin. Mana duluan yang dipilih? Yang mati deh. Yang bakal dimatiin dia basisnya apa? Umur ya. Ini Bappenas umur? Status. Ya lu satu-satu pasti ada yang benar sih, Dan. Suka-suka kita. Hah? 3 doang, kan bilangnya cuma 3. Cuma 3 aja. Status, umur ya. Umur. Kalau umur tuh sebenarnya itu membuli saya. Coba kita lihat antara status umur ya. Oke. Mana yang paling benar? Status apa umur? Gitu ya. Oke, siap. Mari kita lihat. Padahal ini mau lihat. Berdasarkan data survive Yesko-nya nanti dilihat. Tergantung. Jadi tergantung data kan? Iya. Nah, ini intinya gini, dari data kita bisa ngelihat pola pengambilan keputusan. Berarti yang yes itu rata-ratanya nanti kebanyakan dari mana gitu. Iya. Tapi kan ada 3, kita harus nentuin dulu. Iya, iya. Dia akan lihat apa dulu, dari situ apa. Kira-kira gitu tuh. Beres ya? Sip ya? Seru nih sebenarnya. Makanya ini penting banget buat Bappenas, karena Bappenas juga nanti kan akan ngelihat data nih. Nanti harus ngasih masukan ke menteri nih. Tolong prioritasin yang ini yang gua lihat pertama kali untuk keputusan ini. Gitu, kira-kira gitu sih. Gila sih, orang lagi ngajarin Bappenas kurang ajar sih sebenarnya. Oke, kita akan coba analisa, akan program buat ngelihat prosesnya seperti apa. Oke, kita udah lihat datanya, ini data setnya. Sekarang kita akan evaluasi algoritma mana yang paling cocok untuk memodelkan data ini. Caranya buat evaluasi, di sini ada bagian evaluate. Saya buka evaluate. Di sini ada test and score. Oke, lihat ya, test and score udah kelihatan. Saya akan geret test and score. Saya digeret test and score. Udah. Data kita kirim ke test and score juga. Cara ngirimnya cuma diklik, disambungin, kekirim ke test and score. Cuman saya belum masukin algoritma mana yang mau saya evaluasi. Ini kondisinya kosong sih, nggak ada apa-apanya. Belum ada model mana. Cuman di sini kalau urusan klasifikasi, biasanya yang penting kita lihat adalah presisinya, precision. Ini algoritma belum saya masukin. Sekarang saya pengen ngetes algoritma mana yang bagus. Caranya gampang banget. Ini ada model, di atas ada model, ya. Di sini banyak sekali model-model yang bisa kita pakai. Model itu sebenarnya algoritma lah dalam bahasa orang Indonesianya mah. Ada banyak algoritma yang bisa kita pakai buat nganalisa data. Kita bisa geret tree, kita bisa geret random forest. Nggak kegeret. Ini random forest saya geret. Ada gradient boosting digeret. Ada lagi logistic regression bisa digeret. Ada linear regression. Oke, saya pengen nanya dulu nih. Nanya dulu. Jadi yang semua boleh jawab. Pertanyaannya, ini datanya linear bukan? Bukan linear ya? Bukan linear. Bukan linear datanya ya?
Kenapa bukan linear? Mampus lu. Karena tidak variabel kan. Karena Bukan. Kalau linear nggak linear, variabel boleh banyak sih sebenarnya. Ayo, kenapa bukan linear datanya? Paling demen kan gue, dosen kan gitu kan kurang ajar kan ya. kejadian Kecanggihan bu mikirnya. Jadi datanya tidak linear karena target kita tadi kan yang survive tadi ya. Isinya apa? Survive tadi. Yes dan no ya. Itu linear bukan? Bukan, belum tentu itu tidak linear, jelas hanya yes no, itu nggak linear. Kalau linear adalah 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1 juta berapa, ada koma-komanya, itu linear. Tapi kalau yes no itu biner. Itu adalah kategori aja. Jadi nanti kita harus pilih yang pasti algoritma linear regression pasti salah. Pasti error karena datanya bukan data linear. Jadi kita pasti salah di situ. Seru ya? Minta maaf nih, saya lagi jahil banget. Nggak apa-apa ya Pak Haji ya? Oke, sekarang saya akan ngetes semua algoritma saya kirim. Saya akan kirim dulu tree. Saya masukkan ke sini tree, masuk jegrek. Dia nganalisa. Saya kirim lagi random forest, jegrek, nganalisa. Saya masuk lagi gradient boosting, jegrek, analisa, logistic regression, masukin jebret. Oke, analisa. Ini lagi running, komputer saya lemot langsung. Saya kasih yang error nanti habis ini. Saya kasih linear regression dan pasti error. Linear regression saya kirim dan error nih dia. Saya salah kan? Salah dia. Salah. Harus di-delete dulu. Remove. Saya kirim linear regression masuk ke sini jebret dah error. Kelihatan nanti ada apa sih? Tanda stop di situ. Ada error. Sekarang kita lihat. Saya klik ini kelihatan linear regression warnanya merah error karena datanya bukan data linear. Oke. Sekarang saya akan ngeklik precision. Kolom precision saya klik supaya saya bisa ngurutin mana yang paling precision. Kelihatan yang presisi adalah algoritma tree. Dia 81,6%. Ini 0,81 ya. Tapi kalau dalam persentase 81,6, random forest 81, gradient boosting 81, logistic regression 77. Jadi logistic regression paling jelek. Yang lain oke lah, 80% benar. Oke, presisi. Jadi kita udah tahu algoritma yang bagus yang mana. Sekarang kita akan buang ini semua. Saya akan pakai tree aja. Salah satu yang lumayan oke, tree. Ini saya buang, Oke, sip. Sekarang saya punya data, punya algoritma. Dan kita bisa visualisasi data tadi. Hasilnya visualisasi. Jadi kalau mainan AI, machine learning dan sebagainya, kalau ini belum mesin, ya ini machine learning lah kategorinya. Kita cuma butuh 3 hal. Kita harus melakukan mata-mata, kita harus punya data. Dan teman-teman sini datanya udah punya, banyak banget datanya, nggak masalah. Tinggal kita nyari algoritma yang mana yang paling presisi buat menganalisa data. Tadi hasil analisa kita tree-nya oke, 81% presisinya. Setelah itu kita bisa visualisasi. Karena di sini yang kita analisa adalah decision support system, pengambilan keputusan. Saya cuma ngambil tree viewer buat ngelihat proses pengambilan keputusan. Tadi dari Bappenas pilihannya apa? Pertama umur ya. Umur cuma dibagi 2 sih sebenarnya, dewasa sama anak-anak. Jadi umur benarnya dibuang supaya data pribadi hilang. Dewasa anak aja. Ibu tadi bilangnya apa sih tadi? Status ya. Status tuh kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama kru. Ada 4 nih. Jadi status ada apa? Oh iya, tolong diperhatiin datanya nggak ada angka loh. Hati-hati loh, kita nggak main data angka di sini ya. Datanya tulisan semua. Seru ya. Jadi kita analisa tulisan bukan angka. Cuma nanti buat kita analisa Python, saya usulnya angka.
Biar gampang algoritmanya Pak. Kalau pakai tulisan pusing algoritma. Angkanya misalnya kan ada data yang apakah pakai apa digital marketing atau enggak. Nah, kita 01 aja. Oke. Saya akan analisa ya. Cara analisanya gampang banget. Data dikirim ke algoritma. Algoritma masukin ke tree viewer. Udah? Sekarang kita lihat hasilnya di sini. Oke. Saya kurangin levelnya jadi 2 level aja. Kelihatan salah dua-duanya salah. Jadi yang pertama kali dilihat sama malaikat waktu datang ke kapal tenggelam, yang dilihat bukan umur, bukan status. Yang dilihat adalah jenis kelamin. Jadi dilihat gender ya, laki perempuan. Dan ini saya lagi prefernya target kelasnya adalah hidup. Targetnya hidup. Kelihatan di situ bahwa yang bakal banyak hidup adalah perempuan. Yang merah. Kan ini ada warnanya merahnya, warna merah gelap ya. Artinya ini banyak, angkanya banyak. Kalau yang merahnya merah apa sih muda, berarti angkanya dikit. Kan ini targetnya yes. Jadi banyak yang yes di perempuan. Kalau di laki-laki yesnya sedikit, ini warnanya digelapin, dimudain. Gampang ya. Nah, di sini kelihatan ada angkanya juga sih sebenarnya. Oh, angkanya nggak ada di sini sih, angkanya bisa ke di sini bisa dilihat di sini sih sebenarnya angkanya. Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, tadi ada. Ya tadi muncul. Nah, bisa kelihatan 67,7%. Ini total kelaminnya ya. Nah, ini yang selama 32 ya. Oh iya iya iya. 32 selamat baru masuk ke Ya, di sini bisa dilihat female-nya berapa. Oke. Udah mulai kelihatan ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Jadi ini kesimpulannya gampang aja sih. Jadi kalau nanti Bapak Ibu naik kapal, sebaiknya yang laki-laki pakai rok aja. Biar selamat. Oke, kita lanjut. Levelnya dinaikkan. Saya lanjut naikkan ke level 3. Nah, sini udah mulai seru. Perilaku laki dan perempuan beda. Kita bisa lihat yang perempuan nanti perempuan kelas 3 akan mati. Perempuan yang kelas 1, kelas 2 dan kru akan hidup. Tapi kelas 3 mati. Kalau yang laki-laki dia akan lihat umur. Kalau yang perempuan beda, dia akan lihat kelas. Kalau laki-laki yang dilihat kedua adalah umur. Yang umurnya tua mati. Laki-laki yang umurnya muda hidup. Kira-kira gitu. Gitu ya. Terus kita bisa lanjut lagi di sini level 4. Oke. Nah, ini perempuan kelas 3 yang hampir sama anak, dua-duanya setengah-setengah mati, setengah hidup. Kalau ini juga bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya bisa dilihat lah kayak gitu. Oke, beres ya. Sekarang kita akan rubah datanya. Ini levelnya saya ganti jadi level 2 lagi. Saya akan rubah datanya. Ini datasetnya. Saya akan klik dataset. Saya klik dataset. Oke. Di sini yang kedua adalah evaluasi mobil, car. Jadi ini dataset punya ini ya, dataset punya siapa namanya? Dealer mobil, dia punya dataset. Kita bisa lihat tabel datanya. Bentuk datanya kayak gini. Oke. Ada car itu ada ACC, ada un-ACC. ACC artinya mobilnya dibeli. Terus di sebelahnya ada buying atau harga mobil, ada yang high, very high, medium low. Terus ada biaya maintenance, ada pintu, ada jumlah orang, ada luggage itu apa ya? Koper, safety. Oke, nanya lagi. Paling depan gua nanya sih. Coba nanya urusan mobil nih, urusan mobil. Itu yang targetnya adalah mobil dibeli apa nggak dibeli.
kemudian fiturnya ada harga buying, harga mobil, ada biaya maintenance, ada jumlah pintu, ada jumlah penumpang, ada bagasi, ada safety. Kira-kira orang datang ke dealer mobil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 parameter: harga, maintenance, jumlah pintu, jumlah manusia, jumlah bagasi, safety. Yang mana yang pertama kali dipilih untuk menentukan beli mobil? Ya, plus 62 banget itu. Kalau bangsa plus 62 emang harga pasti. Tolong diingat ya, ini datanya data orang bule. Orang bule berarti. Ini bule kira-kira apa? Safety. Maintenance, safety. Oke. Sebenarnya ngomong apa aja sah-sah aja sih. Tapi ini dari data kita bisa ngelihat pola orang ambil keputusan, kira-kira. Gitu ya. Nah, sekarang kita saya bisa ngetes lagi algoritmanya seperti apa. Saya nggak ngetes, saya akan pakai tree juga lagi. Oke, kita lihat sekarang di gambarnya jumlah orang, minta maaf, jumlah orang. Jadi bule ternyata bule suka bikin anak. Jadi kalau cuma mobil orangnya 2 dia nggak suka. Gitu kira-kira. Jumlah orang, persen. Gitu ya. Orang Indonesia juga gitu juga sih. Jadi bule sama Indonesia sama-sama suka bikin anak. Jadi orang nomor 1. Yang kedua adalah safety. Yang ketiga adalah harga jual. Keempat adalah maintenance. Dan kelima adalah luggage. Kira-kira kayak gitu. Oke. Sekarang saya akan bikin data ya. Kita bikin data ini ya, buat ngelihat ngelihat proses modeling sama proses buat prediksi. Oke. Kita bisa bikin file Excel. File Excel mana file Excel? New spreadsheet. Okay. Jadi teman-teman bisa bikin file Excel. Kita akan bikin file Excel sederhana aja. Oke. Atau saya tenangin kayak gini dulu ya. Paling enak. Oke, kalau kita mainan Python nanti, mau mainan Python, pakai orange segala macam, sebetulnya persamaan matematika yang akan kita pecahkan adalah persamaan yang di depan ini. AX plus B sama dengan Y. Oke, saya kasih training data. Ini saya masukin training data, dan ini adalah yang akan dilakukan oleh algoritma. Kalau X-nya 1, Y-nya 7. Kalau X-nya 2, Y-nya 8. Kalau X-nya 3, Y-nya 9. Pertanyaannya, A-nya berapa, B-nya berapa? Silahkan dihitung. A-nya berapa, B berapa. Kalau yang UMKM mereka udah ngerjain PR-nya minggu lalu, jadi udah tahu. Pak Penas, coba A berapa, B berapa? Nah, mampus deh. Bisa Bu, ini bisa Bu, dan khawatir ini bisa. Oh ya, saya kasih tahu aja bahwa ilmu ini adalah ilmu kelas 2 S1 SMA ya. Ilmu buat dapetin A dan B pakai teknik substitusi. Atau eliminasi. Eliminasi, ya siap. Ini minggu lalu ikutan nggak sih sini? Hah? Nggak ikut. Nah, gua korban juga. Coba, ini mah dia ikut dia. Dia ikut.
Oh dia juga ikut. Ada yang setengah ikut, ada yang setengah kagak ya? Coba yang kagak ikut, A-nya berapa, B-nya berapa? Mampus lu. Serius ada ngitungnya ya? Masukin aja A1, X1 masukin 7, X-nya kalau 2, 8 kan? Ya udah, dikurangin aja atas sama bawah beres. Jadi 2A plus B sama dengan 8, A plus B sama dengan 7, dikurangin atas kurangin bawah. Berapa? Nah bener tuh. Udah. Kok B-nya 0? Salah lu. Oh B-nya 0 bener-bener. A-nya 1 bener. A-nya 1, B-nya pira? B-nya 6. Beres ya? Sana berapa dapatnya? Kagak tahu, kagak ngitung bagian sini. Langsung ngeheng. Oh iya. Oh iya. Udah ya? Jadi proses di AI adalah kita harus kasih training data dulu. Dari training data kita dapatin A dan B. A dan B itu model. Dari model kita bisa melakukan prediksi, bisa melakukan klasifikasi. Oke. Sekarang saya akan melakukan prediksi. Sederhana aja prediksinya. Bagian sini lah. Tadi udah ini ya. A-nya dapetin 1, B-nya dapetin 6. Oke. Udah dapat. Ini Mbak Penas yang udah ngitung. Lu jangan komplain sama Mbak Penas, ini orang jago-jago di sebelah sini. Oke. A-nya 1, B-nya 6. Pertanyaannya, saya mau prediksi nih. Saya masukin X-nya 10. Y-nya berapa? 16, udah pintar. Kalau 20? 26, benar. Itu tadi barusan namanya prediksi. Jadi kan X-nya nggak ketahuan, tapi kita udah punya model. Kita masukin X yang tidak tahu, dapetin Y-nya. Itu namanya prediksi ya. Jadi kerjaan seperti ini yang dilakukan sama AI, sama machine learning cuma gitu doang sih. Jadi kita masukin data, dapat model, dari model kita prediksi sama klasifikasi. Oke, sekarang saya kasih dikit aja cara ngitung. Silahkan bikin file Excel kayak gini. X dan Y. XY seperti ini. Terus kita masukin X1 Y-nya 7, X2 Y-nya 8, X3 Y-nya 9. Sama-sama yang kita bikin tadi. Boleh ditambah kalau mau iseng X4 Y-nya 10. Boleh, sah, nggak masalah. Jadi kita punya file training data. Ini file training data. Oke. Saya akan save as. Oke. Saya akan save as di folder orange saya. Saya kasih nama linear training data. Oke. Extensionnya pakai, ini kebetulan saya makainya Linux, saya akan pakai XLS X. Jadi saya pakai linear training data XLSX. Saya save. Oke. Sekarang saya akan bikin file kedua. Ini saya buang 1, 2, 3, 4-nya saya buang. Saya akan bikin X-nya 10, 20, 30, 40. Oke. Dan kita tahu jawabnya Y-nya harus 16, 26, 36, 46. Kira-kira kayak gitu. Kayak saya save as. Saya kasih nama linear prediksi. Beres ya? Saya punya dua file. Linear training data sama linear prediksi. Jadi gini, kalau kita lagi belajar kayak gini, kita harus bikin file atau data yang kita tahu jawabannya. Jangan pakai data yang kita nggak tahu jawabannya, nanti pusing kepala deh. Jadi kita bikin data dulu yang kita tahu jawabannya, bikin filenya file yang blown aja, terus nanti kita prediksi pakai file yang blown tadi. Oke. Ini minta maaf, saya pakai dua komputer yang lain. Karena saya di Oresnya saya taruh di komputer virtual. Jadi saya harus ambil dulu dari komputer satu ke komputer yang satunya lagi. Saya akan ambil. Oke.
Saya akan masuk ke orange. Oops, sorry. Wow, udah jam segini ya. Kita mau oke. Saya akan cek dulu IP address saya. IP address saya adalah 8181. Terus saya akan transfer file. Orange. Oke. Delapan satu orange linear, yes. Oke, sip. Oke, saya sudah copyin semua. Ada linear training data sama linear prediksi udah saya masukin. Sekarang kita akan bikin program orange-nya. Gampang banget sih programnya. Ini saya buang dulu semua. Semua data saya buang. Kita akan baca file orange. Caranya masuk ke data, klik file, geret filenya. Oke. Data, geret filenya. Kita klik filenya. Sekarang kita harus baca linear training datanya. Jadi saya akan buka foldernya. Sorry, ini foldernya linear. Mana linear? Training data, saya baca. Open. Saya lihat filenya dulu. Saya kirim ke data tables. Kita bisa lihat filenya. Nih, filenya persis sama yang kita buat file Excel-nya. X1, Y7, X2, Y8, X3, Y9, X4, Y10. Persis sama yang kita buat di file Excel. Jadi dia baca file Excel-nya. Kita bisa ngetes pakai algoritmanya. Kita bisa ngetes pakai evaluate. Test and score saya geret. Sambungin file ke test and score. Datanya kita masukin ke test and score. Kemudian kita bisa pilih algoritma mana. Kita tahu bahwa yang bagus adalah linear regression. Coba kita sambungin linear regression ke situ. Kita bisa lihat bahwa yang paling presisi adalah sorry, salah. Komplain dia. Sorry. Ini dia nggak bisa nganalisa ya. Coba saya baca di sini ya. Coba klik di sini. Tahu nggak masalahnya di mana? Bisa jawab nggak masalahnya di mana? Dia error. Tahu nggak masalahnya di mana? Itu kalau di bawah ada tulisan train data input requires a target. Jadi itu dua-duanya kalimat kayak gitu, kira-kira gini cara bacanya. Kita masukin X dan Y, tapi si orange-nya belum kita kasih tahu targetnya yang mana. Ya, jadi kita belum kasih tahu targetnya yang mana. Dia melihat X dan Y bukan sebagai target dua-duanya. X dan Y dia lihat sebagai fitur. Jadi dia lihat dua-duanya fitur. Targetnya yang mana dia nggak tahu nih. Jadi kita harus ngasih tahu ke dia bahwa targetnya yang Y, X-nya adalah fitur, gitu ya. Enakan kalau ngajar ada salah gini kan, jadi ketahuan. Kalau bener kita nggak tahu salahnya di mana. Supaya kita bisa ngasih tahu mana yang target, caranya gini nih. Ini sambungan data dilepas, mouse-nya di ke data ini, saya klik kanan, remove. Oke, saya geret biar rada luas sedikit. Salah. Oke, ini saya geret. Untuk ngasih tahu ke orange mana yang jadi target, mana yang jadi fitur, saya masuk ke transform. Di sini ada transform. Di dalam transform ada select column. Oke. Saya sambungin filenya ke select column dulu. Kemudian dalam select column kita bisa lihat
fiturnya ini kalau mungkin yang teman-teman semua bentuknya kayak gini nanti ya. X dan Y dua-duanya fitur. Kita geser Y-nya dari fitur, kita geser ke ignore. Kemudian kemarin diajarin bisa digeret langsung ya. Kita bisa geret langsung Y-nya ke target. Dah. Gitu. Jadi saya balikin lagi di sini, saya kasih lihat lagi. Jadi si Orange sekarang tahu mana yang fitur, mana yang target. Setelah itu kita tahu mana yang fitur target, kita sambungin ke test score. Ini masih ada error lagi, apalagi nih errornya? Coba lihat. Number of volt is ada salah lagi. Data kita kurang besar. Data kita kurang besar, udah gitu ada number of voltnya 5. Saya kurangin misalnya jadi 2 supaya dia nggak komplain. Dah. Sekarang keluar dia. Oke. Udah berhasil belum? Coba ngeliat. Sudah berhasil? Sudah berhasil? Pusing? Sudah berhasil? Oh, paling enak pakai ChatGPT. Betul, cepat. Bener ya? Sorry. Ini gua ngomong serius. Jadi buat analisa data ini lebih enak pakai ChatGPT sih. Masukin suruh analisa keluar. Lebih bagus. Ini bisa ngambil select kolom udah, coba klik. Udah benar, oke. Sambungin ke sini. Ya. Nah, dia bilang number of volts exceed the data size. Karena saya data size-nya cuma 4 data. Ini dia minta 5 kali tes. Jadi percuma, kita kurangin jadi 2 lah. Satu nggak ada satu. Oke, udah beres ya? Dah. Di sini kalau kita baca, ini ada root mean square error lah, ada E-nya belakangnya error semua. Intinya yang pakai linear regression errornya 0. Karena datanya data linear banget, errornya 0. Oke, karena emang datanya bagus banget kita bikin. Nah, sekarang kita akan pakai linear regression. Di sini kita pakai linear regression. Ini kita buang aja. Ini saya buang. Kita pakai linear regression. Linear regression saya sambungin. Oke. Jadi kita punya model. Output dari linear regression adalah model A-nya berapa, B-nya berapa. Oke. Sekarang saya akan ambil data satu lagi. File. Saya akan klik filenya. Kita ambil file. Kemudian kita cari data linear tadi, linear yang buat prediksi. Oke, mudah-mudahan berhasil masuk. Terus kita lakukan hal yang sama, kita transform pakai select column, lagi persis sama yang di atasnya. Select column, masukin ke select column, pastikan fiturnya X, targetnya Y. Jadi kita punya data yang mau ditebak sama model. Jadi kita punya yang file isinya training data, terus file yang kedua isinya prediksi, linear prediksi. Oke. Untuk nebak, untuk melakukan prediksi gampang banget sebenarnya. Untuk prediksi kita di sini ada di bagian evaluate. Yang warna biru evaluate, di situ ada gelas kaca buat tukang sihir tuh ya. Kita geret prediction ke sini. Sambungin outputnya model, kita punya model, dan sambungin lagi outputnya prediksi ke select column. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya linear regression bilang kalau X-nya 10, ininya 16. Kalau 20 X-nya linear regressionnya 26. Kalau 30, 36, 40, 46. Coba kelihatan nggak? Kecepetannya gue ngomongnya ya. Coba
cepet banget ya. Oke, coba klik itu, select kolomnya. Ini udah XY-nya udah benar, X-nya jadi fitur, Y-nya jadi target. Oke, udah tutup. Jadi outputnya ini adalah model, outputnya ini adalah buat diprediksi. Oke. Nah ini kita bisa lihat sih isi datanya kan kosong Y-nya. Yang tadi kita nggak bisa, harus ini yang digeret ke situ. Udah. Sekarang kita akan prediksi, masuk ke evaluate. Evaluate. Itu ada bola dunia, bola itu ya udah prediksi. Masukin ke input, ini juga masukin ke sini. Sana, salah, input. Masukin sini, enggak input. Ya. Geret ke input. Sip. Coba dilihat. Nah, ini adalah X-nya. Ini ada, oh salah, filenya beda, salah file. Ini ganti, klik. Ini ganti aja, ini kan training data, ganti ke prediksi, buka. Prediksi mana prediksi? Ya. Oh, edit aja dulu. Angkanya seenak jidat sih sebenarnya. Yang kita tahu aja berapa. Oh ini jangan, X-nya jangan disamain. Ini jadi X-nya 10, 20, 30, 40, ini dikosongin aja. Karena kita mau prediksi. Itu dikosongin aja. Kosongin, save. Kosongin. Nah, buang, save. Oke, reload. Ya, prediction di reload. Oke, coba masuk ke ini lagi. Coba lihat hasilnya. Ini kan, ini jadi tambah 6 kan? 16, 26 ini. Tapi Y-nya tanda tanya, soalnya kan kita kosongin. Kalau ada Y-nya, kita bisa nebak antara Y dari orang sama prediksi. Coba kita lihat di sebelah sini. Paling depan gue bagian yang ini lah. Ini pusing. Coba lihat yang ini. Gak bisa lewat, badan gue kegedean. Oke. Select kolomnya, coba lihat dulu. Iya benar. Coba kirim langsung ke sana. Ya betul. Coba lihat. Udah keluar. Yang ini hasil prediksi. Yang ini adalah X-nya. Ini karena kita kosongin, dia kasih tanda tanya. Tapi kalau kita isi, ini ada keluar error bentar. Antara prediksi angka sebenarnya berapa. Jadi kita bisa lihat perkiraan kita benar apa salah sih. Gitu. Gampang kan? Gampang ya? Coba kita lihat di bagian sebelah sini. Lu harus bantuin lu, parah nih anak satu nih. Ini bukannya bantuin malah makan. Gimana sih? Oh bahasa instan. Oh ini udah beda lagi isinya, undang-undang. Ih parah nih anak ya. Dia bisanya mental doang, sisanya nggak bisa. Iya, dia bisanya mental doang, sisanya nggak bisa. Ini saya akan ubah dikit datanya ya. Kita pengen lihat antara data orang sama saya akan ubah dikit datanya kayak gini nih. Kita ubah ya datanya, kita rubah dikit. Oke. Training data saya rubah. Saya akan edit training data. Misal, oke. X1 Y7, X2 Y8, X3 Y9, X4 Y10. Saya ubah dikit aja. Ini jangan sampai 9. Saya bikin 9,1. Konsekuensinya dia nggak linear banget ya. Saya bikin ada error sedikit aja di datanya. Supaya kita lihat efek dari error itu prediksinya kayak gimana. Itu satu. Saya rubah predik ininya sedikit. Saya save. Oke. Sekarang saya rubah lagi file buat prediksinya. Mana tadi teh? Prediksinya. Oke.
Yang di sini harusnya 16, saya isi sekarang angkanya, tadi dikosongin, saya isi 16, 26, 36, 46. Saya kasih error dikit di sini. Saya nggak kasih 36, saya kasih 35. Oke. Supaya kita lihat efeknya. Oke. Jadi saya di bagian file prediksi saya isi, cuman saya salahin satu. Di bagian training data saya isi, saya geser satu. Oke, kita lihat efeknya. Ini saya save. Oke. Udah di save semuanya. Karena saya komputernya beda, saya harus transfer file. Ini minta maaf agak beda dikit saya. Saya transfer file. Anda sih nggak usah ngerjain kayak ginian, ono aja yang hidupnya susah. Deh, sekarang kita lihat efeknya. Ini saya tutup. Oke. Masuk ke file lagi. Tolong datanya di reload. Terus data yang file yang satu lagi juga kita reload. Kita lihat hasil prediksinya sekarang. Ini kelihatan hasil regresinya ada koma-koma. Terus di bagian error ada kelihatan ada errornya. 0,1, 0,2, 1,3, 0,4. Jadi kita bisa lihat efek dari kalau datanya nggak linear banget, nggak lurus banget seperti yang kita mau, pasti ada errornya. Terus nanti prediksinya juga keluar errornya. Yang penting di sini kalau kita melihat data seperti ini di bagian error, sebisa mungkin hasil prediksi sama yang perkiraan yang kita masukin sama perkiraan dari algoritma sebisa mungkin errornya sekecil mungkin. Tujuan kita adalah dapat error paling kecil. Kalau errornya kecil kita happy. Kalau errornya gede puyeng kepala. Soalnya tujuan kita di sini adalah jadi dukun. Dukun yang presisi biasanya rezekinya lebih banyak. Serius? Parah nih anak. Beres ya? Sip. Tapi cara bacanya jadinya gimana, Pak? Cara bacanya ini Misalnya kan X-nya apa? kacamata gue Y-nya gue taruh apa? mana tadi ya? Soalnya kalau Excel kan linear regression muncul satu doang, tapi ini jadi ada 4 Iya. Cara bacanya ini adalah file input. Input maksudnya file linear prediksinya yang ini nih. Kalau contoh kasusnya misalnya gimana? Mengibaratkan X-nya apa, Y-nya apa, karena kan kalau di Excel kan biasanya X, Y linear regresinya cuma 1 gitu ya, tapi ini ada 4. Iya. Jadi ini konteksnya untuk apa gitu? Jadi ini adalah file input saya. Input, ya. Input itu bukan hasil regresi, bukan. Jadi ini yang kita ketik. Oke, beres ya. Ini adalah hasil regresinya. Ini hasil tebakannya dia. Kenapa ada 4? Kalau soalnya saya masukin 4. X-nya Enggak. Itu contoh aja, Pak. Ini mah contoh aja, Bu. Contoh data ada 4 baris. Saya bisa tambahin sih. Biar happy kita tambahin. Ini kebetulan tadi input datanya ini mana sih? Ini dia prediksi. Saya masukinnya 4 sih. Kita tambahin ya. Ini pertanyaannya sahih loh, jangan khawatir. Saya tambahin ya 50. Saya kosongin, nggak saya kasih angka. 60 nggak saya kasih angka, misalnya 100 nggak saya kasih angka. Saya tambahin jadi 8 nih. Jadi 7. Ada yang ada angkanya, ada yang nggak ada. Saya save. Oke. Ini beres ya. Ini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 1000. Oke. Tapi yang 50, 60, 1000 nggak saya kasih angka, 10 sampai 40 saya kasih angka. Oke. Ini biar kebayang efeknya kayak gimana. Tapi saya seneng kayak gini, jadi kan ketahuan, oke, pengertiannya jadi perlu diasah biar keren. Saya akan reload lagi di sini. Saya ambil dulu filenya. Ambil, udah. Sekarang saya akan reload. Oke, ini saya klik, saya reload nih. Oke, udah reload. Kita lihat efeknya. Ini perhatiin.
Ini angka yang saya tambahin ada kan saya bikin 10 sampai 40. Yang 50-60 ribu nggak ada angka Y-nya. Akibatnya dia tahu saya bilang harusnya sih 16, dia bilang 16,1 karena ada saya error selisih antara ini dan ini 0,1. Ini 26,2 selisihnya 0,2, 35 ini 36,5, ini selisihnya 1,3, 46, 46,5, ini 0,4. Yang ini saya tidak kasih apa-apa, langsung nggak ada error di sini karena nggak ada referensi buat perbandingan, tapi dia bisa perkirakan angkanya kayak gini. Sip ya. Pertanyaannya sahih. Ini orang jarang ada yang nanya kayak gini, cuma terima aja sih, orang nerangin apa ya. Beres ya? Sip? Aman? 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 Bisa? Gampang ya? Ini buat saran aja kalau mau belajar data science segala macam, jangan langsung ke data yang mau kita analisa, kita punya kepala pasti. Sebaiknya kita bikin data yang kita tahu hasil outputnya. Dengan cara itu kita gampang ceritanya. Bagian sini gimana, Sarah? Oh, namanya apa? Oh, Sahro. Oh, Jahro. Jahro mental. Parah. Keren. Sini aman? Oh, siap. Bab berapa ya? Oh, ini mah beda lagi buat. Ini mau keamanan beda lagi. Deh. Ini masalahnya udah jam. Kita mau break jam berapa nih, Pak? Mau jam berapa kita? 11 atau 11 lebih? Ya udah gini aja deh, ya. 11.15 ya. Oke. Kita masih ada waktu 30 menit lagi. Kita punya waktu 30 menit lagi. Ini mau saya tutup dulu nih yang orange. Sebelum saya tutup ada pertanyaan terakhir nggak? Orange. Aman. Aman ya? Gampang kan? Gampang ya? Sip. Kita akan nyoba ini nanti di Python. Kita akan coba seperti ini di Python. Kita akan coba linear regresi segala macam di Python. Jadi caranya sama, cuma pakai Python. Ini saya ngajarin yang orange ini supaya dapat logika dulu sih, gitu ya. Nanti kita coba di Python juga, tapi nanti pelan-pelan di Python kita akan coba bikin susah pelan-pelan. Bagian belakang. Grupnya Jaro. Grup Jaro aman tuh. Pokoknya kalau sampai nggak bisa Jaro tanggung jawab ya. Iya emang Jaro nih. Oke. Supaya hidup Anda gampang, kita akan akses Python pakai ini. Sorry saya bentar. Saya shutdown dulu mesinnya gawat. Shutdown. Oke. Kita akan pakai web aja buat Pythonnya supaya gampang. Silakan masuk ke Google Colab. Google.com. Silakan masuk ke Google Colab. Oke. Jadi kita nggak nginstall apa-apa di komputer. Saya tadinya lagi mikir buat nginstall, cuman kalau nginstall nanti pada Jaro pusing kepala. Jadi supaya Jaro nggak pusing, kita pakai Google. Kok sama aja sama saya sih? Saya aja sering nge-delete tadi. Kalau enggak saya nggak punya space lagi. Pasti lebih dari 1 giga pasti lebih masih. Saya udah tinggal 1 giga tadi, udah stres. Pokoknya bisa presentasi dulu. Deh, pakai Google Colab, beres. Oke. Kita buka Google Colab-nya boleh. Oh, secara umum gini deh, kalau mau secara umum di sini banyak sekali ini ya, banyak sekali contoh-contoh. Nanti baca-baca resource apa segala macam, contohnya ada di situ. Kita coba open Google Colab.
Google Colab ini Python, tapi arahnya ke arah machine learning sama AI. Sorry, langsung ke ini gue, notebook gue. Oke, ini contohnya. Ini udah enak banget sih, pakai ini udah kagak pakai otak. Ya, welcome to Colab. Jadi kita model browser doang ya, model browser doang. Udah langsung source code keluar dia. Data science aja yang dilihat. Udah pernah pakai ini berarti. Udah gak usah diajarin yang ini berarti. Gue lagi mikir ngajarin yang mulai dari nol dulu sih sebenarnya ya. Pada pernah pakai Python nggak sini? Belum. Kalau ini kayaknya orang-orang Python yang ini ya. R, SQL, database dong. Oh alah, oke. Bentar, saya harus cari buat beginner dulu. Jangan langsung ke sini sih. Coba, saya nyari ya. Saya lupa beginnernya ada di mana, lupa soalnya. Di sini ada getting started. Ntar ini saya lagi nyari ya. Oh iya benar, masuk ke getting started. Oke. Getting started, ini dia punya contoh-contoh bahasa Python yang buat pemula banget sih. Oke. Jadi sebetulnya kalau mau ngelihat Python benernya bisa kayak gini sih. Saya akan ngasih lihat di Google Colab sama Python benerannya ya. Google Colab juga Python beneran sih. Saya akan masuk ke sini, ke laptop saya. Kalau di Linux kebetulan Python udah ada, jadi saya bisa jalanin aja. Python 3 misalnya, saya jalan cuma gitu aja, keluar. Saya keluar ya. Saya ulang lagi ya, saya clear layar. Saya tinggal tulis Python. Kemudian Python yang versi baru, Python 3. Saya enter, saya masuk. Itu kalau di Linux. Kalau di yang lain gue kagak tahu. Saya tidak pakai Windows, saya tidak pakai Mac. Tapi harusnya sih kayak gitu ya. Bener gak sih? Gue kagak tahu deh. Sama ya? Ini tukang programmingnya di sini. Tapi saya tidak ngarepin yang masuk ke Python yang tadi. Saya cuma ngasih lihat nanti bedanya apa aja ya. Dah, sip. Sekarang saya akan coba jalankan si Google Colab yang buat pemula dulu. Di bagian getting started. Oke, di sini contohnya adalah dia punya variabel namanya seconds in a day. Jumlah detik dalam satu hari. Cara ngitungnya second in a day sama dengan 24 kali 60 kali 60. Terus yang perintah kedua adalah dia ngeprint doang. Second in a day-nya berapa? Caranya jalanin cuman ini ada tanda apa sih nih? Run. Diklik aja, ya keluar lah hasilnya. Udah cuman gitu doang sih. Nah ini akan saya jalankan di bawah. Bentar, bisa nggak saya copy? Ini lagi running, nggak bisa di copy. Saya mau copy paste ke Python saya. Ini udah jalan. Mudah-mudahan jalan semua. Saya kopas ke Python yang saya copy semuanya. Nggak bisa Ya bisa. Klik kanan copy cell. Saya akan masukin ke Python saya, klik kanan paste. Saya enter, keluarnya sama. Cuma gitu doang sih. Jadi bisa dijalani di Google Colab, bisa jalan di Python di komputer masing-masing sih sebenarnya. Gampang ya? Python gampang banget sih. Ini bisa diajarin buat anak SD, anak SMP, anak SMA, bisa diajarin sama Jaro juga. Lu kagak ngajarin, lu keterlaluan lu. Hah? Nih langkah kedua.
Langkah kedua ini udah beres ya. Ini mah pelajaran buat pemula dulu lah. Oke, langkah kedua kita ngitung jumlah second in a week. Caranya cuma 7 kali second in a day. Ya udah, ini di run doang, dapet, cuma gitu doang. Deh, sekarang saya akan copy paste ini ke dalam programming Python yang benernya. Klik kanan, copy, saya masukin ke sini. Ini bisa saya enter berapa kali, saya masukin sini, paste, enter, dapat. Harusnya hasilnya sama sih. Jadi segampang itu sih pakai Python sebenarnya, nggak susah sama sekali. Beres, bisa ya. Wow, ada Pythonnya, dia gaya sih. Oh, download. Ini pakai apa? Di CMD-nya udah ada. Ini apa? Windows. Pythonnya Python Windows. Oh, ada ya? Oh, gaya. Oke, sip. Lu pada jangan kalah sama orang Bapenas lu. Parah lu. Hah? Hah? Oh, dia Kemenkom. Oh, salah gue. Oh, dia nyasar. Ada sini ya, nggak apa-apa. Bagus. Nggak usah Bu, kita nggak usah install ini Bu, jangan ya Bu, jangan install Bu. Oh iya, saya tidak berharap kita install Python di komputer ya, takut pingsan soalnya. Jadi kita pakai ini aja dulu lah, pakai online aja, gitu ya. Ini aman sana? Ini outputnya. Output. Ini outputnya. Yang ini run, itu output. Nah, langsung keluar grafik juga. Gitu. Keren kan? Iya. Jadi trainingnya udah langsung di run, keluar. Oke. Ini saya pelan-pelan kok ke bawahin lagi. Oke. Nah, di sini udah ada program panjang di bagian data science. Ini agak ribet kalau dibacain sederhana aja, kira-kira gini. Ini yang di atas dia akan import beberapa library yang dia butuhin. Ada NumPy, ada Display, ada Matplot, ada I/O, ada Base64. Kemudian yang YS sama X itu dia bikin data. Datanya adalah dua Y-nya ya. Kan ini X sama Y ya. Datanya adalah 200 plus angka random. 200 plus angka random. Jadi randomnya sembarangan aja. Ini tugasnya bukan data science, ini cuman bikin data, diplot. Udah cuma gitu aja. Untuk plot yang dia lakukan adalah ini perintahnya panjang, tapi intinya dia ngeplot X sama Y. Kemudian di bawahnya dia isi warna hijau. Oke, face color G itu green. Kemudian dikasih kata-kata titlenya Sample Visualization. Terus kita kalau mau nge-save, dia akan nge-save filenya bagian bawah ini ada, bisa di-save. Oke. Kalau mau di-run, jadi perintahnya cuman bikin data, Y-nya random, plot, save. Udah cuma gitu aja. Kita run aja, bisa run yang di atas. Udah jalan. Udah cuma gitu aja sih. Jadi ini data science-nya belum ada sih, cuman bikin data, plot, save, udah. Dan itu pertama kali kalau kita mainan pasti gitu ya, bikin data, plot, save, cuma gitu doang sih. Kita nggak analisa apa-apa. Aman? Jaro, aman Jaro? Jangan tanya saya. Jaro, aman? Hah? Dia mau udah bisa, ini? Wah sih Jaro teh. Iya Jaro parah banget jadi orang. Nah. Hah? Oh oke. Ini
ini ada ide kreatif dari belakang. Kalau mau iseng-iseng boleh ngerjain macam-macam. Contoh, coba belakang gimana caranya belakang? Kita bisa bikin tambahan, bisa seenaknya sih sebenarnya. Kita bisa nambahin program di sini. Tadi belakang gimana? Print? Pakai kurung ya? Sorry nih, mic-nya mau lepas soalnya. Kurung pakai kutip nggak? Hello, Jaro pakai J pakai ZS sih. Jaro metal. Deh. Kalau kita jalanin nanti keluar angkanya sama Jaro metal. Oh, yang keluar Jaro metalnya, angkanya ketimpa langsung. Gitu. Lu bisa bikin ini kedua gimana caranya sih? Hah? Di mana? Jaro. Oh, tambah kode dia. Oh, oke. Kalau nggak ketimpa. Terima kasih Jaro Metal. Klik kanan copy, cut. Jadi tambahin di kok hilang kodenya tadi, Bro? Sini ya? Oh, sini aja lah. Saya masuk ke tambah kode sama paste Jaro Metal. Dah. Beres nih, Jaro Metal udah keluar. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya? Jadi Python-nya gampang sih. Supaya nggak ini dulu. Kayaknya si Jaro cocok buat ngajar juga sih sebenarnya. Hah? Suruh dia aja ngajar ya? Iya. Bro, ngajar dulu. Dia cocoknya ngerocker sih. Oke, ini beres. Kita akan masuk. Bentar, gue punya waktu berapa menit lagi? 15 menit lagi? Serius? 15 menit lagi? Hah? Oke. Kita masuk ke data science. Oke, data science. Oh, tadi udah data science ya. Oke, di bagian bawahnya data science itu di sini ada, kalau mau iseng, di sini ada contoh US stock market data analysis demo. Kalau mau iseng nanti ya. Cuman target kita hari ini akan loncat ke machine learning. Oke. Di sini ada banyak materi. Paling seru adalah, yang paling gampang yang sering gue lakuin adalah, ini machine learning susah semua sih, kategori yang ada di sini susah. Di sini di sini di bawah tentang cara mainan machine learningnya, terus bagaimana kita ngambil datanya segala macam. Oke. Mungkin kalau saya akan cenderung loncat sih sebenarnya, tapi datanya kita masukin bentuknya teks. Di sini adalah yang ini contoh-contoh ya. Bagaimana kita mengklasifikasikan gambar, bagaimana kita klasifikasikan teks, kita bisa style transfer antar gambar, kemudian kita juga bisa macam-macam ya, video interpolation apa segala macam. Oke. Ini machine learning tapi buat teks sama gambar. Yang kita lakukan nanti adalah machine learning buat angka. Itu sih. Beres ya? Kira-kira contohnya bakal kayak gitu. Sekarang kita lihat ininya, karena waktu 15 menit. Bentar, bisa nggak ya? Saya pengen cari program yang gampang aja dulu. Bentar. Kalau nggak saya masuk ke sini. Bentar. Oh ini dia ya. Bentar ya. Di bagian kiri, di bawahnya data science ada machine learning. Kelihatan? Klik machine learningnya. Kalau saya ke bawahin, agak di bawah tengah atau apa nih? Di bawah sini ada satu menu namanya linear regression with keras using synthetic data. Jadi kita akan melakukan regresi linear
menggunakan keras, menggunakan synthetic data. Keras itu adalah apa ya? Lapisan buat abstraksi yang di bawahnya itu ada TensorFlow. Ini istilahnya serem-serem semua nih. Keras, TensorFlow keras, bingung ya? Oke. Cuman, kita klik aja lah, klik aja. Bisa diklik. Oke. Inti yang paling gedenya adalah di sini ada, kalau ini saya ke bawahin ya, saya loncat nih ke bawahin. Kuncinya adalah bikin model. Build model adalah bikin algoritma. Kemudian train model, kita dari setelah kita punya algoritma, kita kasih training data supaya kita dapetin model benernya. Oke. Kemudian di bagian bawah sini harusnya ada buat prediction, ada nggak ya? Lupa saya. Oh, nggak ada predictionnya. Kagak ada prediction di sini. Kagak ada prediction. Plot model. Ya udah. Jadi dia cuma bikin model sama ngeplot. Oke, kita lihat pelan-pelan softwarenya ya. Jadi caranya dia ada array, label, sama fitur. Label itu adalah target. Kalau di orange tadi target, itu label. Fitur adalah fitur, sama. Kalau dalam persamaan linear, fitur itu X, label itu Y. Itu kalau dalam persamaan linear. Jadi kalau kita lihat datasetnya, dia ada X, ada Y. Bentuknya array. Beres ya. Kemudian di sini kita masuk lagi ke bikin modelnya. Bikin modelnya, kita bisa menspesifikasi learning rate-nya, epoch tuh berapa kali dia melakukan iterasi, batch size-nya berapa. Jadi kalau datanya gede, dia akan bagi datanya ke beberapa batch. Dan ini dibutuhkan banget sama UMKM. Karena datanya gede, jadi kita harus bikin dalam bentuk batch. Oke. Kalau epoch kira-kira gini. Dia akan berapa kali nyoba dapetin modelnya. Dia akan nyoba 10 kali. Dia akan percobaan 10 kali supaya dia dapetin model yang paling bagus, dapetin A dan B-nya itu 10 kali. Kalau learning rate-nya 0,01 itu berapa cepat dia ngerubah si model. Misalnya A-nya adalah, kan modelnya itu AX plus B sama dengan Y. Jadi yang kita cari A dan B-nya. Nah, si learning rate-nya adalah berapa cepat kita ngerubah A dan B. Atau A-nya aja atau B-nya aja kita berapa cepat. Masalahnya gini. Kenapa ini masalah banget learning rate itu gini kira-kira. Kalau kita ngerubahnya terlalu cepat, kalau learning rate-nya terlalu cepat, dia bisa overshoot. Jadi misal, atau saya kasih gambar aja ya. Paling gampang gambar. Ini misalnya kayak gini. Ini kita pengen mencapai nilai YM. Nilai yang kita pengen dapetin YM, misal. Terus kita bikin learning rate-nya pelan-pelan. Pelan bagus. Ada nggak contoh yang lain? Bentar. Nah, ini dia. Ini lebih enak lihatnya. Kalau si learning rate-nya terlalu pelan, ini dia akan nyampe ke hasil YM-nya, tapi pelan banget nih, warna hijau. Nyampe, tapi aman. Gitu ya. Konsekuensinya kita epochnya harus banyak tuh. Epochnya banyak. Kita, manusia, itu orang nggak sabar. Kita biasanya gedein learning rate-nya, akibatnya dia overshoot ke atas. Overshoot. Terus dia oscilasi dikit. Kalau learning rate-nya kegedean banget, dia akan overshoot banget sampai dia nggak akan dapat.
itu namanya osilasi. Oke. Jadi kalau overshoot nggak apa-apa, tapi jangan sampai osilasi. Kalau osilasi kita nggak akan pernah dapat modelnya. Jadi masalah besar kalau kita lagi melakukan kita punya data, kita pengen ngekstrak si model dari data. Jangan sampai parameter-parameternya terlalu brutal. Kalau parameter brutalnya modelnya nggak akan dapat. Jadi yang pertama adalah kita terlalu konservatif, dapat tuh model, tapi lama banget dapatnya. Satu lagi adalah terlalu brutal, bisa sampai si ininya osilasi, model nggak akan dapat. Yang kita pengenin agak overshoot dikit tapi cepet dapatnya. Yang ini masih overshoot, oke, dapat. Yang paling bagus yang warna merah itu paling bagus, tapi susah dapat yang itu. Jadi ya udah kita overshootin sedikit nggak apa-apa. Ini contohnya dia agak osilasi nih. Ini contoh yang bawah ini yang osilasi. Ini contoh agak osilasi. Oke, saya kasih lihat yang osilasi benar. Control system. Nah ini parah kalau yang ini. Ini makin lama makin gede. Itu nggak akan dapat modelnya. Jadi hati-hati ya main kayak ginian nih, harus hati-hati. Karena belum tentu kalau kita salah parameter, salah setting parameter, kemungkinan modelnya nggak dapat. Hati-hati aja. Dan kita punya masalah besar adalah fiturnya banyak banget. Kemungkinan bisa kalau salah nggak dapat model. Jadi ini susah-susah gampang nih mainan kayak ginian sebenarnya. Kalau ditanya gimana caranya supaya bisa dapat ini semua, kalau mau jujur, cara saya nyoba-nyoba, cobain parameternya kayak gini. Kalau saya cenderungnya akan bikin supaya saya akan bikin konservatif dulu. Konservatif akan pelan banget, ngambil CPU-nya lama banget, tapi modelnya dapat, tapi lama. Tadi udah kayak gitu kita makin naikin sampai di osilasi. Jadi ini eksperimen banget kalau udah kayak gini, gitu ya. Oke, beres? Oke. Masih ada beberapa menit lagi. Jadi kita dapetin modelnya, kita build model, oke. Kita bisa ngasihin parameternya segala macam. Oke. Di sini kita masukin fitur sama labelnya di sini. Terus kita train modelnya di train. Dan kita outputnya adalah epochnya berapa kali, terus root mean square error, RMSE adalah root mean square errornya berapa, biasnya berapa, keluar semua, terus kita upload. Dari situ kita bisa lihat grafiknya kalau mau. Kalau mau dirubah kita bisa lihat epochnya, kita rubah segala macam, kita mainin di sini. Oke. Nah ini contoh kalau learning rate-nya kita tinggiin banget. Ini learning rate kita kasih 100, epochnya kita kasih 500 segala macam. Oke. Nah kita akan coba. Ini waktu berapa? 7 menit lagi ya. Oke. Kita jalanin. Ini jalaninnya jangan lompat. Jalaninnya berurut dari atas ke bawah. Silahkan dijalanin berurut dari atas ke bawah. Saya akan jalanin ini load library. Oke. Terus kita akan jalanin bikin model sama train. Oke. Ini waktu ngejalanin pastiin ininya berhenti ininya ya, titik-titiknya yang muter-muter berhenti. Lama. Oke, udah. Sip, bener. Sekarang kita plot. Ini plotting functionnya aja kita bikin, udah. Sekarang kita masukin datasetnya. Saya punya XY-nya saya generate. Kemudian kita kasih parameter dari model yang kita buat. Oke. Udah. Nah, ini lagi dia langsung ngitung. Dia ngitung epochnya 10 kali. Epoch tuh iterasinya 10 kali.
terus langsung ngeplot ini model yang dia dapat. Yang bawah adalah modelnya waktu pertama kali, terakhirnya epochnya kurang banyak, ini 10 kali, epochnya kurang banyak. Kita lihat root mean square errornya turun memang ke 13, tapi dia masih belum dapat. Ini masih belum dapat ya kategorinya ya. Terus kita lihat mean square errornya turun. Supaya bisa dapat, saya akan naikin ininya. Epochnya saya naikin sampai misalnya 20 kali. Epoch saya naikin 20 kali. Saya run lagi. Oke. Sekarang masih belum dapat. Nah, mampus lu. Mampus. Atau kita loncat dulu ya. Ini nambahin epoch, replace with integer. Coba di sini 20. Tuh, bisa error-errornya kayak gitu tuh. Coba kita lihat, kalau learning rate saya tinggiin banget ya. Efeknya gimana nih? Nih belum kelihatan hasilnya seperti apa. Nih ngitung sampai 500 kali nih. Dia nyoba-nyoba terus. Yes. Kan di grafik itu ada yang biru sama merah, itu bedanya apa ya? Kalau Yang biru data. biru datanya ya? Ya, yang merah tuh prediksinya dia, garis linear yang dia prediksi. Jauh ya? Ya masih jauh. Ini kan cuma 10 kali dia iterasi. Makanya harus dinaikin sih. Cuman tadi bisa sampai garisnya bisa kembali kayak gini, mirip-mirip. Jadi coba-coba aja iseng. Kalau mau learning rate-nya juga kita rubah. Gitu sih mainannya. Epoch iterasi, jumlah iterasi. Ini gradiennya mau berapa drastis kita rubah-rubahnya. Nah kalau datanya gede kita potong berapa batch. Kalau ini kayaknya datanya nggak gede-gede banget, jadi kita nggak terlalu main batch size sih sebenarnya. Tapi dia udah nyiapin buat batch size. Oke, sudah jam 11.15. Silahkan, kita break sholat Jumat sampai jam berapa, Pak? Ini komandan nggak ada? Hah? Sampai setengah 2. Makan di? Makan di seberang. Makan di seberang ya. Hah? Di seberang di warteg. Oh siap. Oke. Oke, kita break sampai jam setengah 2, 1.30 ya. Oke, terima kasih.